Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa doa yang kamu panjatkan tidak kunjung terkabul, atau merasa hidup penuh dengan beban sampai bingung harus minta tolong kepada siapa lagi? Nah, ada seorang ibu, sebut saja namanya Bu Gira, yang sempat mengalami hal itu. Kisahnya bikin kita merinding karena ternyata sholawat bisa jadi jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Dulu, Ibu Gira hidup dengan banyak keresahan. Ibunya yang sudah lanjut usia sakit keras. Beliau punya tanggungan hutang cicilan motor, sementara hati terus diliputi rasa khawatir. Ia tetap berusaha kuat, tapi dalam diam. Air matanya sering jatuh, rasanya semua pintu seperti tertutup. Sebelum menemukan kekuatan sholawat, Ibu Gira sering merasa sendiri. Setiap kali ibunya sakit, hatinya diliputi rasa yang cemas. Apalagi usia sang ibu sudah lebih dari 90 tahun. Belum lagi masalah ekonomi, hutang cicilan motor masih menumpuk, sementara penghasilan hanya pas-pasan. Malamnya sering diisi dengan rasa takut, bagaimana kalau besok tidak ada jalan keluar. Beliau tetap berdoa, tetap berusaha, tapi jauh di dalam hati, beliau merasa doanya seperti menggantung di langit, tidak turun menjadi jawaban. Hidup seakan-akan berat sekali, penuh dengan kegelisahan yang tidak pernah selesai. Sampai akhirnya, Bu Gira memutuskan untuk sungguh-sungguh mengamalkan sholawat. Ia ikut sholawat berjamaah dengan jamaah yang lain, dan juga istiqomah membacanya sendiri di rumah. Setiap selesai sholat, sebelum berzikir, dia selalu mendahulukan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat yang dia pilih adalah sholawat nariyah. Dia tidak hanya membaca sekali dua kali. Ibu Gira berusaha konsisten setiap pagi, siang, sampai malam. Bahkan di sela-sela aktivitas, lidahnya tidak lepas dari bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, beliau mulai memperbaiki sholatnya, tidak pernah telat, menambah sholat malam, bahkan melaksanakan sholat sunnah tasbih. Semuanya ia lakukan dengan niat yang tulus agar Allah memberikan jalan keluar. Dan benar saja, perlahan keajaiban datang. Yang pertama, ibunya yang terserang stroke mulai menunjukkan kemajuan setelah beliau memberikan air yang dibacakan sholawat. Hatinya lega, doanya seakan mulai didengar. Kemudian datang kejutan berikutnya. Hutang cicilan motor yang masih belasan juta tiba-tiba dilunasi melalui bantuan anaknya. Padahal sebelumnya nggak pernah ia bayangkan. Air mata beliau pecah. Beliau menangis penuh syukur karena doa agar terbebas dari hutang dikabulkan oleh Allah dengan cara yang luar biasa. Yang paling besar, hatinya berubah. Beliau lebih tenang, lebih sabar, dan lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat membuatnya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin kuat menghadapi hidup. Dari situ, Ibu Gira sadar, doa melalui sholawat adalah jalan yang tidak pernah sia-sia. Teman-teman semuanya, dari kisah Ibu Gira kita bisa belajar bahwa sholawat bukan hanya bacaan di lidah, bukan hanya di lisan, tapi juga kunci ketenangan hati dan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita merasa doa kita tidak terkabul, padahal mungkin kita belum benar-benar tulus mendekatkan diri melalui sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Ibu Gira bisa merasakan perubahan besar dalam hidupnya hanya dengan istiqomah bersalawat, maka kita juga bisa untuk melakukan yang sama. Tidak perlu langsung banyak, cukup mulai dari yang kecil tapi konsisten. Insya Allah, sedikit demi sedikit Allah akan membukakan jalan yang indah untuk kita semua. Jadi yuk, jangan tunggu sampai terdesak dulu. Mulailah bersolawat dari sekarang. Siapa tahu pintu rezeki dan ketenangan yang kita cari selama ini justru datang melalui amalan yang sederhana ini. Nah, sekian teman-teman dari video kali ini. Semoga bisa menginspirasi kita semua untuk senantiasa istiqomah bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari video ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.